Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Jumpa kembali kita di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tak henti-hentinya orang Kristen membuat kesaksian, yang mana kesaksiannya itu bisa membuat kita terpingkal-pingkal, teman-teman. Tak henti-hentinya bermunculan orang-orang yang model begini ya. Ngaku-ngaku mantan Islam, ngaku-ngaku rajin sholat, tapi berdoanya kepada Yesus, katanya, teman-teman. Kan lawak ya, karena sejatinya muslim dan muslimah yang betul-betul taat itu mustahil murtad. Karena muslim dan muslimah yang taat itu menyembah Tuhannya manusia. Kalau malah murtad lalu kemudian menyembah manusia, maka kewarasannya ya memang perlu dipertanyakan. Kan begitu, teman-teman. Nah, seperti apa videonya? Kita langsung simak bersama. Yang di bawah ini adalah narasumbernya ya, yang ditampilkan. Gambar yang di atas adalah sang pemilik channel. Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Kita simak videonya. Nama saya Sadia. Bapak saya dari suku Banten. Mama saya dari Kerawang. Bagi keluarga saya, bagi orang tua saya, agama adalah nomor satu. Islam itu yang terbaik. Bahkan saya secara Islam dulu melakukan semua apa yang harus dikerjakan di agama saya dulu. Awal mulanya memang saya juga anti itu, secara anti orang Kristen. Saya bilang itu Kristen itu kafir. Dan anggapan saya juga, anggapan keluarga saya, Kristen itu kafir. Dan saya betul-betul nggak ada di dalam niatan saya untuk saya menjadi Kristen. Tetapi itulah saya dari firman Tuhan. Tuhan bilang, karena bukan saya yang memilih Tuhan Yesus, melainkan Tuhan Yesuslah yang sudah memilih saya. Jadi kenapa saya benci sekali sebetulnya dengan orang Kristen? Saya bilang ini orang Kristen ini agak aneh, dan saya pikir agak gila ya. Kenapa saya bilang Orang Kristen agak aneh dan orang Kristen agak gila menurut ibu ini dulu katanya. Ya, framingnya seperti itu ya. Dulunya saya seperti itu. Keanehannya apa? Saya bilang pernah satu ketika saya sedang pulang sekolah, saya lihat ada di satu rumah ada kedukaan, ada orang meninggal. Ternyata orang meninggal itu orang Kristen. Saya lihat kok mereka di dalam kedukaan justru dia bertepuk tangan, bersorak-sorai. Maka saya bilang ini orang Kristen. Saya bilang kok orang lagi berduka, kok malah dia bersorak-sorai gitu, nggak ada kesedihan. Pandangan saya secara Kristen dulu, saya melihat itu orang Kristen itu baik-baik. Garis bawahi, teman-teman, pandangan saya secara Kristen dulu, orang Kristen itu baik-baik, kata ibu ini ya. Kita ulang sekali lagi. Ada kesedihan. Pandangan saya secara Kristen dulu, saya melihat itu orang Kristen itu baik-baik. Pandangan saya secara Kristen dulu, orang Kristen itu baik-baik. Ya wajar lah
Kalau pandangan secara Kristen, memandang orang Kristen baik-baik, ya wajar kan gitu. Yang namanya promosi kan boleh-boleh saja, iya kan? Kita lanjut ya. Dan yang saya tahu ajaran Isa Al-Masih itu tentang kasih. Jadi saya melihat orang Kristen itu kok baik-baik gitu. Sebelum mengadakan rukyah itu kan saya sholat, saya harus juga, saya berwudu. Oke, ini ceritanya disingkat-singkat ya sama yang punya channel ya. Ini saya tidak potong-potong, saya ambil dari menit yang ke-0. Di dalam sholat saya itu, saya memang berdoa. Saya berdoa minta sama Tuhan Yesus. Walaupun saya belum percaya karena saya masih Muslim. Tapi saat itu saya pakai mukena, saya berdoa dalam sholat itu. Nah kan saya mau ditahirkan, saya juga harus sholat mereka. Akhirnya saya sholat. Dalam sholat itu saya berdoa, saya minta Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya. Nah, ibu ini katanya sholat. Lalu di dalam sholat itu meminta atau berdoa kepada Tuhan Yesus katanya. Kenapa ya? Semakin bermunculan orang-orang yang seperti ini gitu loh. Sholat bukannya membaca bacaan-bacaan sholat ya, malah berdoa kepada Tuhan Yesus katanya. Ini kan perlu diperiksakan kejiwaannya. Memang harus betul-betul diperiksakan ke rumah sakit jiwa terdekat mungkin. Karena yang namanya orang sholat itu ya mustahil orang Islam sholat berdoanya kepada Yesus. Ini kan somplek. Aduh ya Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan, di ayat mana Yesus mengaku sebagai Tuhan? Apakah layak Yesus disebut Tuhan? Apakah layak Yesus dipertuhankan? Pertanyaannya sekali lagi, di ayat mana di dalam Bible Yesus mengaku sebagai Tuhan? Nah, teman-teman yang Kristen mungkin bersedia untuk menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Silakan tunjukkan ayatnya, di pasal berapa, ayat berapa Yesus mengaku dengan tegas bahwa dirinya adalah Tuhan. Pesan saya teman-teman, jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian ngibul. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.